diminta oleh teman-teman DPRD DIY untuk apa namanya mengukur kinerja Trans Jogja gitu. Jadi intinya teman-teman DPR itu pengen tahu apakah Trans Jogja itu sekarang itu masih dalam kondisi yang baik. Gitu ya. Kemudian next Mas, di next halaman berikutnya apa itu Mas? Pertanyaan yang harus terjawab, Pak. Ya. Pertanyaan yang harus dijawab apa aja Mas? Dibacakan Mas, tolong Mas. Yang pertama, bagaimana perkembangan layanan bus Trans Jogja? Terus Ya, yang terus. kedua, bagaimana tingkat kinerja bus Trans Jogja berdasarkan aspek finansial, aspek pelayanan publik, dan aspek sosial. Terus Oke. yang selanjutnya, bagaimana profil pengguna dan tingkat kepuasan pengguna bus Trans Jogja. Dan yang terakhir, apa saja kebutuhan kebijakan operasional bus Trans Jogja. Oke. Jadi gini, intinya itu ya karena gini, yang namanya angkutan umum itu Mas, ya Mbak, itu angkutan umum itu kalau kita mengoperasikan angkutan umum itu ada paling nggak tiga pihak yang terlibat ya. Ada tiga pihak yang terlibat. Yang pertama itu adalah user. Ya, user itu kita lah ya, pengguna. Kalau dari sisi pengguna maunya itu kan yang nyaman, yang murah, yang aman kan gitu ya. Itu kan soal tingkat kepuasan. Jadi kita harus mengukur tingkat kepuasan dari sisi user. Kemudian kalau kita bicara angkutan umum, itu yang kedua, lembaga yang kedua itu adalah yang disebut dengan operator. Ya, operator itu ya berarti pengelola dari Trans Jogjanya itu kalau dalam konteks Trans Jogja ya, dan pengolahnya. Jadi kalau dari sisi pengolah tentunya kan pengen melihatnya itu kalau dilihatnya adalah soal technical aspek ya, technical aspek atau kelayakan aspeknya itu kelayakan teknisnya itu seperti apa. Nah, kelayakan teknis itu biasanya ukurannya kalau di angkutan umum itu ada beberapa jenis walaupun alat ukurnya itu juga merupakan bagian alat ukur dari kepuasan. Contohnya ada load factor lah ya. Load factor itu adalah faktor muat. Kemudian ada pengukuran terkait dengan headway gitu. Kemudian waiting time. Kemudian ada juga spatial distribution. Spatial distribution itu adalah coverage layanan dari angkutan umum. Kemudian pihak ketiga kalau kita bicara angkutan umum itu adalah regulator. Regulator itu adalah pemerintah. Jadi pemerintah itu yang memegang peran penting untuk menyeimbangkan antara kemauan dari user dan kemauan dari operator gitu ya. Intinya jadi pengen melihat paling tidak ada tiga aspek itu Mas. Jadi technical aspek, social aspek, sama financial aspek lah gitu ya. Nextnya apa Mas? Next slide ya, Pak. Ya, next slide. Oke, terus maksud dan tujuan studi, Pak. Oke, ya oke itu next lagi aja lah. Terus lagi selanjutnya. Selanjutnya ada metode analisis, Pak. Oke, apa itu Mas? Yang metode analisis ada beberapa itu. Ada yang pertama, technical performance, Ya, public oke. service. Ya, Parameternya ada load factor, waiting time, reliability, spatial distribution. oke. Ya, terus. Terus untuk ini mungkin untuk parameternya operasional standar analisis OSA, Indonesian Standard Kementerian Perhubungan, terus ada juga International Standard World Bank. Oh, itu yang technical performance ya. Ya, Oke, lanjutnya apa Mas? terus yang kedua ada perception performance, social performance, bus comfort, safety, affordability, priority. Terus mungkin di sini metode analisisnya ada Importance Performance Analysis, IPA, Customer Satisfactory Index, CSI, dan yang terakhir Analytical Hierarchy Process, IHP. Oke, lah jatuhnya lagi apa? Yang terakhir ada Financial Performance, Vehicle Operating Cost, VOC, VOC, Fair, Subsidi, terus metode analisisnya ada VOC Analysis, Ability to Pay, ATP Analysis, dan yang terakhir VOC versus ATP Gap Analysis, Pak. Oke, jadi ini ya. Jadi yang pertama adalah technical performance. Technical performance itu sebenarnya di dunia atau di Indonesia itu sudah ada standar.
Ya udah ada standarnya, tingkat kinerjanya itu seperti apa itu variabelnya itu sudah ada. Makanya di situ adalah kajian analisisnya adalah menggunakan membandingkan kinerja existing technical performance itu dengan standar yang ada baik di Indonesia atau di dunia itu biasanya yang mengeluarkan tuh World Bank gitu. Standar untuk kinerja angkutan umum secara teknik. Jadi ada beberapa hal tuh, yaitu ada load factor, ada headway, ada waiting times, terus ada apa gitu ya. Jadi pertama yang diukur itu adalah itu technical performance. Nah, kemudian juga termasuk adalah spatial distribution. Spatial distribution itu adalah apa? Coverage area layanan dari angkutan umum gitu ya. Itu yang disebut dengan technical performance gitu. Kemudian nanti kalau kalian nih pengen tesis juga bisa aja kalian itu menggunakan metode-metode analisis itu untuk pengembangan ya, untuk pengembangan di kajian gitu. Kemudian yang kedua itu kan soal social performance. Social performance itu adalah bicaranya adalah tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan. Itu ada beberapa metode, ya, ada beberapa metode untuk mengukur kepuasan itu. Metode yang populer itu ada 3 lah minimal. Itu ada yang disebut dengan important performance analysis. Itu adalah mengukur tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan dari sebuah variabel atau sebuah layanan. Ya, layanan. Itu nanti ada contohnya. Kemudian ada yang disebut dengan Customer Satisfactory Index, gitu ya, CSI. Ya, itu juga merupakan pengukuran dari apa namanya kinerja sosial performance berdasarkan kepuasan dari pelanggan. Kemudian ada metode lain, walau metode lain itu adalah untuk priority sebenarnya, bukan soal kepuasan tapi soal bagaimana customer itu memprioritaskan variabel tertentu jika dia akan menggunakan angkutan umum. Itu menggunakan analytical hierarchy process. Walaupun itu sebenarnya metode itu masuk dalam golongan apa namanya masuk dalam golongan expert system ya. Harusnya itu digunakan penilaiannya oleh expert, tapi banyak juga orang menggunakan atau ilmuwan itu menggunakan itu untuk pengukuran pada kondisi-kondisi yang umum. Kemudian yang terakhir itu adalah financial performance ya. Financial performance itu ukurannya itu ya tentunya adalah kalau di angkutan umum ada biaya operasional kendaraan atau vehicle operation cost, kemudian ada fare, kemudian kalau di angkutan umum di Transjogja itu pengukuran tentang berapa jumlah subsidinya. Walaupun sekarang di Transjogja itu subsidinya masih sangat besar ya, hampir mencapai 90%-an ya, subsidi masih dilakukan oleh pemerintah. Oke, itu kemudian kita coba cek satu-satu Mas untuk pembelajaran. Next slide Mas. Oke, terus ini ada peta kinerja spasial sebaran halte, Pak. Oke. Itu Terus, ya titik-titik kecil ya Mas ya. iya warna hijau sama merah, Nah, Pak. nah titik-titik kecil itu teman-teman sekalian, yang titik-titik itu adalah lokasi halte Trans Jogja saat ini. Yang hijau itu adalah kalau tidak salah ya, yang hijau itu kemarin saya plot itu adalah portable halte. Jadi halte portable. Kemudian kalau yang merah itu adalah shelter. Ya ada shelter atau apa halte tetap gitu ya, halte tetap. Kemudian itu saya coba plot menggunakan spasial ya, secara spasial menggunakan bantuan Geographic Information System. Nanti kapan-kapan lah kalian harus belajar ya. Mungkin minggu depan lah, pertemuan minggu depan saya akan coba praktekkan bagaimana kalian bisa memplotkan halte-halte itu ke dalam sistem informasi geografis. Kemudian bagaimana cara mengukurnya, itu yang disebut dengan spatial distribution. Kemudian saya menggunakan basis penelitian dari, nanti coba di googling juga teman-teman sekalian, di googling terkait dengan penelitian seberapa kemauan orang atau kemauan calon customer itu untuk mau menuju ke halte ketika dia akan naik angkutan umum. Jadi gini, contoh saya lah, saya itu ditanya gitu, Pak Nindyo kira-kira Pak Nindyo kalau mau naik angkutan umum, biar Pak Nindyo itu mau naik angkutan umum, kira-kira berjalan kakinya ke halte itu berapa sih, berapa meter sih gitu, maunya gitu. Ya, saya menggunakan hasil penelitiannya dari Pak Imam Basuki,
beliau dosen Manjaya kalau nggak salah ya, dosen transportasi, Pak Imam Basuki, tahun 2015 kalau nggak salah. Dan nanti juga mungkin teman-teman bisa punya ide baru gitu ya terkait dengan itu, kan itu penelitian tahun 2015. Mungkin di tahun 2022 sudah akan berganti nih. Jadi Pak Imam Basuki itu membagi menjadi 4 level of service angkutan umum berdasarkan kemauan orang untuk berjalan dari tempat asal dia ke halte. Jadi ada 4 kalau nggak salah ya. Nanti coba cek di hasil penelitiannya Pak Basuki itu. Jadi level yang pertama itu adalah level of service A. Jadi orang mau angkutan umum itu dianggap level of service-nya itu paling atas itu di level A itu jika orang itu mau berjalan kaki sampai 250 meter. Itu level A. Jadi artinya orang mau naik angkutan umum itu jika jarak berjalan kaki dari haltenya itu sekitar 250 meter atau di bawah 200 meter ya. Kemudian ada level B, level C dan level D gitu. Saya agak lupa berapa meter jaraknya. Kalau level B kalau tidak salah 350-an gitu. Nah, kemudian data jarak itu saya gunakan untuk membuffer. Buffer itu adalah mengukur jarak melingkar atau jarak radius dari titik halte itu dengan jarak tertentu. Itu namanya buffering. Jadi titik radius itu sebagai pusat bufferingnya, kemudian diukur jarak sekitar 250 meter, kemudian dibuat lingkaran jauh dari jangkauan jarak berjalan kaki 250 meter itu. Hasilnya kira-kira, coba next slide Mas. Nah itu hasilnya. Oke ya, bulat-bulatan hijau itu ya Mas ya. Iya. Ya, kalian bisa membayangkan dari halte itu ada beberapa lokasi yang belum tercover dari 250 meter itu kan gitu. Sebagai contoh mungkin yang di sebelah utara ada apa itu Mas? Itu kan kelurahan tuh, kelihatan nggak itu apa nama kelurahannya, beberapa nama kelurahan tuh. Di utara ada Sinduharjo, Minomartani, Wedomartani, Pak. Ya, itu berarti kan dia belum tercover ya Mas, masih di dalam ring road, tapi dia yang masih di dalam ring road apa aja itu Mas? Yang masih di dalam ring road itu ada Condong Catur, Sariharjo, terus ini namanya, sebentar Pak, saya zoom dulu. Eh, ada Sariharjo, Sendang Sendang Aji, Sinduadi, terus ada Mabuo Harjo juga, Pak. Ya, berarti itu adalah lokasi-lokasi desa yang tidak tercover warna hijau itu kan, ya Mas bilang ya. Iya, Ya, jadi iya, yang tidak tercover warna hijau itu. Jadi bisa membayangkan kan bahwa tingkat coverage dari Trans Jogja itu berdasarkan radius kemauan orang berjalan kaki 250 meter ke halte itu, ya seperti itu kira-kira. Nah itu kalau dihitung berdasarkan luasannya, itu ada tulisan di bawah sebelah kiri itu apa Mas, berapa persen tuh? 46,87%, Pak. Nah, jadi di kota Jogja itu kemarin saya hitung di kota Jogja saja, itu kalau mau angkutan umum kita itu levelnya A, itu baru coverage-nya itu hanya sekitar 46%. Artinya 60% yang lain wilayahnya itu belum tercover oleh public transport Trans Jogja gitu ya, berdasarkan jarak kemauan orang untuk berjalan kaki ke halte sejauh 250 meter. Itu ya, itu 46%. Next slide, Mas. Ini yang B, Pak. Ini yang level B tahu ya, Mas? Iya, Nah, itu level B berapa persen, Mas? 71,35%, Pak. 70 persen. Berarti gini, dari spatial distribution itu, kalian bisa membayangkan ya, kira-kira yang harus sekarang maunya layanan Trans Jogja yang harus diutamakan tuh di wilayah-wilayah mana saja. Walaupun kan tentunya perancangan itu juga tergantung dari jaringan jalan dan sebagainya. Tapi secara spasial, secara umum tuh sudah bisa dilihat kira-kira ya itulah distribusi layanan Trans Jogja kalau mau level servisnya A maupun level servisnya B. Jadi tergantung pemerintah nih mau level servisnya sejauh mana. Kalau dia pengen level servisnya sampai A, ya yang kosong-kosong yang non hijau tadi itu yang dikurang yang di luar 46% itu harus diusahakan untuk bisa tercover oleh layanan Trans Jogja kan gitu.
Jadi ini yang disebut dengan kinerja berdasarkan spatial distribution itu, Pak. Ya, oke. Oke, Bisa membayangkan ya. bisa Pak. Ya, oke. Next apa? Kinerja Ya. operasional load factor. Nah, kalau load factor bisa dilihat load factor yang di atas satu berapa, Mas? Yang satu ada berapa jumlahnya? Yang di atas satu, yang grafik paling atas saja. Yang di atas satu, yang grafik paling atas nggak ada Pak. Paling tinggi 0,84. 0,84. Ya, Ya, artinya load factor itu kan gini, jumlah jumlah konsumen termuat dibagi dengan kapasitas angkut. Kapasitas angkut dari Trans Jogja itu kemarin saya tanya ke teman-teman perhubungan, sebagai pelayan itu ada 21 orang, 21 tempat duduk. Jadi Trans Jogja itu secara umum sekarang kinerjanya berdasarkan load factor-nya itu tidak ada Trans Jogja yang penuh gitu ya. Jadi paling tinggi saja rata-ratanya hanya 0,84. Artinya hanya terisi 84% dari 21 tempat duduk itu hanya terisi 84%. Bahkan ada jalur-jalur Trans Jogja yang minim penggunanya gitu. Itu ada yang paling rendah berapa, Mas? yang paling rendahnya ada 0,21 Pak. 0,21. Bisa bayangkan ya, 0,21 kali 21 kan hanya sekitar 4 ya. 4 sampai 5 kursi terisi dari total 21 kursi yang disediakan. Jadi ini gambaran load factor-nya. Jadi kalian bisa membayangkan ya, kalau dari sisi penumpang, load factor yang rendah itu penumpang senang kan gitu. Jadi dia longgar kan, ya Iya. bisa tidak berdesak-desakan dari sisi penumpang, dari sisi user. Tapi masalahnya kalau dari sisi operator kan rugi, ya kan? Apa namanya, jumlah kursinya 21, terisinya hanya 4 gitu. Ya rugi kan? Dari sisi operator rugi, dari sisi user untung. Yang jadi masalah kan itu. Jadi ada ketimpangan antara sisi user dengan sisi operator. Makanya diperlukan yang namanya regulator, bagaimana menjembatani antara kedua kepentingan itu kan gitu. Nah, ini dari sisi load factor. Next, Mas. Ini masih grafik load Oh factor ya, terus juga. lanjut aja, lanjut aja. Itu hanya grafik per jamnya, contoh Nah, grafik per jam load factor. di Nah, sini ada, kesimpulan rekomendasinya apa, Mas? Itu dibacakan, Mas. Mau dibacakan. gini, Pak. Yang pertama ada perluasan jaringan TJ untuk menuju level of service A pada lokasi kosong pelayanan seperti Sinduadi, Tringhanggo, Bener, Nogotirto, Tegarejo, Demangan, Caturtunggal, Wirogunan, Tahunan, Warung Boto, Panembahan, Panggung Harjo, dan Bangunharjo. Yang kedua, review terhadap optimalisasi jaringan trayek dan lokasi halte untuk meminimalisasi overlapping dan penyebaran load factor. Terus yang terakhir, review terhadap efektivitas headway pada saat peak time dan unpeak time. Oke, jadi bisa bayangkan ya, dari tadi yang hasil analisis technical performance tadi itu kira-kira beberapa rekomendasi yang bisa kita berikan, kan gitu ya. Jadi itu salah satu metode pengukuran kinerja secara teknis. Ya, walaupun tadi ada apa lagi ya, saya belum menyelesaikan, ada analisis headway, waiting time dan sebagainya, gitu ya. Jadi itu kira-kira kalian bisa bayangkan kalau diminta untuk analisis kinerja public transport itu beberapa hal yang terkait dengan technical performance. Next slide, Mas. Terus ini ada analisis kinerja berdasarkan persepsi, Pak. Oke, ya, berdasarkan persepsi. Next slide. Terus di sini ada beberapa karakteristik responden. Mungkin Oke, karakteristik responden yang coba itu kan ada beberapa bulatan, pie chart ya, Mas. iya ada P-chart. Nah, coba bandingkan, Mas, pie chart yang pertama apa itu? Yang pertama yang paling besar ini ada jenis kelamin yang Paling lak- banyak laki-laki atau perempuan, Mas? laki-laki 54% berbanding Oke. 46% perempuan, Pak. Nah, seimbang lah ya, yang naik antara perempuan laki-laki seimbang. Oke, next. Oke. Apa lagi, Mas? Terus di sini ada pekerjaan yang paling tinggi itu dominannya pelajar atau mahasiswa sebanyak 69%. Oh ya, Terus mahasiswa ya, dominasi ya, mahasiswa sama pelajar ya, 60-an% ya, ya. Oke. ya. Terus Apa ada lagi, grafik apa lagi? habis itu ada di sini ada pendidikan. Hmm. Pendidikan paling tinggi di sini SLTA
53%. Terus untuk frekuensi di sini yang paling tinggi itu 48% jarang menggunakan, yaitu eh, lebih dari 1 kali per minggu. Oke. Kalian bisa kira-kira menyimpulkan dari hasil karakter itu. Jadi ini, itu survei dari 100 orang pengguna Trans Jogja. 100 orang pengguna Trans Jogja. Ketika di survei itu satu soal jenis kelamin itu anu lah ya, so-so lah, 50-50 antara laki-laki dan perempuan. Kemudian berdasarkan pekerjaannya paling banyak itu adalah pelajar itu sebenarnya, pelajar atau mahasiswa hampir 60-an%. Kemudian terkait dengan apa tadi Mas? Ada pendidikan, Pak. Pendidikan ya, pendidikannya berarti SMA ya Mas, paling Iya, banyak ya. SMA Oke, berarti kan 53%. memang pelajar ya, rata-rata Iya, pelajar. iya, Kemudian kalau dilihat dari frekuensinya itu adalah jarang-jarang ya. iya, Ya, oke, berarti yang naik Trans Jogja itu adalah rata-rata anak SMA yang mungkin motornya dipakai adiknya atau dia lagi gabut, kira-kira gitu. Kemudian dia naik Trans Jogja. Tapi jarang-jarang dia makainya. Ya, hariannya dia menggunakan sepeda motor lah. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kalian bisa bayangkan kalau angkutan umum itu penggunanya adalah orang yang hanya jarang-jarang menggunakan. Gitu. Ya kan? Jadi tidak kinerjanya itu pasti tidak akan stabil kan? Karena yang menggunakan itu ya kalau dia mau menggunakan, kalau lagi males ya dia menggunakan angkutan pribadi dia ya. Secara umum dia menggunakan angkutan pribadi dia, kalau lagi gabut baru dia menggunakan angkutan umum kan gitu. Jadi bisa dibayangkan lah bahwa kinerjanya itu technical performance itu pasti akan seperti itu gitu. Pasti akan jelek gitu. Ya karena yang penggunanya adalah bukan pengguna yang sifatnya komuter gitu. Komuter itu yang memang setiap hari dia tergantung dengan angkutan itu. Itu dari karakteristiknya. Kemudian next lagi Mas dari apa tadi? Next slide-nya. di sini ada hasil pengukuran IPA dan CSI, Pak. Oke, dari itu variabelnya ada berapa Mas jumlahnya itu? Di sini variabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 variabel, Pak. 17 variabel. Itu ada ada diagram kuadran ya, ada 4 kuadran kan? Iya, Oke, kuadran yang kanan atas Mas, itu ada yang ada titik warna hijau. ini namanya Creo Knowledge, Pak. Mana? Iya, namanya Creo Knowledge. Oh, crew knowledge. Iya, Oh, knowledge. Ya, Crew. crew knowledge. Iya. Ada berapa item itu Mas di yang berada di kotak kanan atas? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, Pak. Ada 5. Terus selanjutnya Ada ya. ada boarding rest, aksesibilitas, jam operasi, sama jostling rest. Ya, tutoring ya. Oke. Ya. Itu apa? Aksesnya atau X-nya itu menunjukkan apa, Mas? X-nya itu menunjukkan kepentingan. Kepentingan, Y-nya menunjukkan. Kinerja dalam kurung kepuasan. Oke, jadi gini, intinya gini. Kalau ini yang disebut dengan important performance analysis, Mas. Ya, important performance analysis itu dibagi menjadi 4 kuadran. Jadi 4 kuadran. Kalau dia variabel itu berada di kuadran kanan atas, itu ya, itu artinya variabel itu tingkat kepentingannya yang dirasakan oleh pengguna itu tinggi dan tingkat kepuasannya tinggi. Paham ya maksudnya? Jadi variabel itu penting dan pelanggan itu merasa puas. Contoh tadi soal crew knowledge ya, Mas. Crew knowledge ya. Iya, Crew knowledge itu kan warnanya hijau ya. iya, Crew knowledge itu jadi ini, konsumen itu ditanya soal pengetahuan kru dari bus itu seperti apa, pengetahuan terhadap Transjogjanya, pengetahuan terhadap halte dan sebagainya ditanya gitu ya. Konsumen itu ditanya, menurut dia penting nggak kru knowledge itu? Menurut konsumen, kru knowledge itu penting. Kemudian ditanya lagi konsumen itu, sekarang kru knowledge-nya itu kinerjanya menurut kalian itu seperti apa? Nah, kinerjanya menurut dia bagus. Artinya bahwa variabel itu penting dan dinilai bagus oleh konsumen. Artinya variabel yang ada di sebelah kanan atas itu adalah variabel-variabel yang sudah bagus dan perlu dipertahankan kinerjanya gitu. Paham ya, Mas? paham, Pak. Ya, jadi itu.
Itu beberapa variabel itu oleh konsumen itu dinilai sudah puas lah dia. Sudah puas dan merasa itu bahwa variabel penting. Tapi ada juga variabel yang menurut konsumen itu penting, tapi menurut dia kinerjanya itu kurang baik atau boleh dikatakan buruk. Itu berarti variabel itu ada di kuadran yang sebelah mana kira-kira, Mas? Yang bawah Pak berarti satu dua, berarti kuadran 4. Berarti Satu, kanan bawah ya, ya yang di kanan kanan bawah. kanan Yang bawah warna Pak. merah itu loh, Mas. G. Ya, itu artinya variabel-variabel yang menurut konsumen itu variabel yang penting harus ada, tetapi kinerjanya saat ini jelek. Apa aja itu, Mas? Yang pertama itu ada halte akses, kondisi bus, seat Ya, configuration, bus ya, facility, peak headway, halte comfort, ya, cleanliness, dan ya. perilaku pengemudi. Oke, jadi itu contohnya adalah cleanliness atau kebersihan. Ya, atau menurut penumpang itu penting banget itu. Tapi sekarang berarti kondisi Trans Jogja itu kurang bersih, kan gitu. Kemudian perilaku pengemudi, menurut penumpang itu penting, itu variabel yang penting yang harus ada gitu. Tapi kondisi sekarang perilaku pengemudinya kurang baik gitu. Ya, oke. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada juga variabel-variabel yang sifatnya itu berlebihan gitu. Berlebihan itu gimana? Menurut penumpang itu tidak penting, tetapi kinerjanya bagus. Itu ada yang ada di kuadran, berarti Berarti ada di kuadran kiri atas, ya kan? G, kiri atas. Kiri atas kan, itu contohnya apa Mas tuh? Itu ada kepadatan rute saja Pak. Oh ya, perpindahan rute tuh, perpindahan. Oh, kalau yang itu yang di bawah Pak, itu kiri bawah perpindahan sama Oh itu kiri unpick bawah. headway. Nah kalau Ya. kiri bawah itu berarti menurut apa namanya, menurut konsumen itu tidak penting dan dia tidak puas, sih nggak ada masalah gitu, ya toh. Ya. Dia nggak penting dan nggak puas, jadi nggak masalah. Artinya variabel itu nggak ada bagi dia nggak penting. Gitu. G. Jadi ini yang disebut important performance analysis. Kemudian ada olahan berikutnya adalah customer satisfactory index gitu ya. CSI itu ada nanti mungkin teman-teman harus belajar juga bagaimana pengurangan CSI-nya. Ini sudah saya hitung sebenarnya CSI-nya itu 76% gitu ya. Jadi sekitar G. 76%. Jadi tingkat kepuasan masyarakat secara umum terhadap masyarakat pengguna ya. Masyarakat pengguna bus Trans Jogja itu secara umum adalah 76% kepuasannya. G. Jadi ini beberapa ukuran kinerja berdasarkan kepuasan dari pelanggan. Kemudian next slide, Mas. Di sini ada agregasi dan peringkat dari 7 atribut angkutan umum, Pak. Oke, jadi gini, itu kalau ini adalah respondennya berbeda. Kalau tadi respondennya itu adalah pengguna angkutan umum ya. Kalau ini respondennya itu adalah calon konsumen. Jadi orang yang tidak terbiasa naik angkutan umum ditanya seperti ini. Contoh nih mungkin saya gitu. Pak Nindyo kan tidak biasa naik angkutan umum. Kira-kira menurut Pak Nindyo gitu ya, eh, variabel apa yang paling penting sehingga diprioritaskan lah gitu ya. Bagaimana prioritas variabel apa saja yang menurut Pak Nindyo agar Pak Nindyo itu mau naik angkutan umum. Gitu ya, Mas. Jadi ada beberapa variabel tuh, Mas. Ada 7, Pak. Apa aja yang Yang, prioritas pertama Pak tuh, yang ada yang paling tinggi. Ada kan yang grafiknya sebelah kanan itu nomor 1, 2, 3 itu priority. Nomor 1 berapa? Apa G. itu? Yang pertama ada bus information, Pak. Nomor Ya, 1. bus information. Jadi yang pertama, menurut beberapa orang, gitu Mas, ini metodenya menggunakan analytical hierarchy process. Jadi Hmm. menurut calon pengguna itu, sebenarnya orang mau naik angkutan umum itu jika bus information-nya itu nyampe gitu, nyampe ke calon pengguna. Jadi menurut menurut orang-orang itu, yang 100 orang itu, eh, dia yang penting tuh informasinya dapat kok. Kalau dapat informasinya kemungkinan dia mau naik angkutan umum gitu. Nah, kemudian kemarin kan kita diskusikan ya dengan teman-teman pengelola. Teman-teman pengelola itu sebenarnya sekarang sudah ada aplikasi Trans Jogja. Saya nggak tahu nih ya,
anak-anak yang di sini sudah install nggak aplikasi Trans Jogja? Jadi aplikasi Trans Jogja itu untuk mengetahui posisi bus sampai mana dan sebagainya itu sebenarnya sudah ada. Tapi ternyata aplikasi itu belum nyampe ke masyarakat gitu. Jadi banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa ada aplikasi berbasis Android untuk connecting ke Trans Jogja. Nah, itu satu. Jadi priority pertama itu bagi orang biar mau naik Trans Jogja itu adalah soal bus information. Besok di pertemuan berikutnya akan saya tunjukkan bagaimana sih informasi tentang angkutan umum kalau di negara-negara maju itu kira-kira seperti apa. Kompleksnya, kemudian bahwa informasinya sangat lengkap dan sebagainya ya. Beda dengan informasi yang ada di kita. Yang priority kedua apa, Mas? Yang kedua ada customer service, Pak. Customer service. Jadi selain bus information, menurut calon pengguna itu yang penting adalah pelayanan terhadap customer-nya gitu. Pelayanan terhadap customer itu ya ketika ada pertanyaan, kemudian mungkin dia beli tiketing dan sebagainya itu menurut dia pelayanannya itu bagus gitu ya. Pelayanannya mungkin maksimal gitu. Menurut dia itu yang akan mempengaruhi dia untuk mau naik Trans Jogja gitu. Priority ketiga berapa Mas? Apa Mas? Yang ketiga itu ada on-street service, Pak. Nah, on-street service. Jadi on-street service itu adalah kalau tadi customer service ya, customer service itu terkait dengan banyak soal tiketing, soal apa keberadaan informasi di tadi dan sebagainya gitu ya. Kalau bus service itu on bus service itu adalah terkait dengan pelayanan ketika dia berada di bus gitu ya. Mungkin pengennya dapat kopi, dapat apa minum apa gitu atau wifi gratis di dalam bus dan sebagainya. Kemudian busnya apa dingin dan sebagainya itu bus service. Jadi dari 7 itu 3 prioritas teratas itu adalah pertama adalah bus information, kemudian customer service dan on bus service. Nah ini berdasarkan survei dari 100 orang calon pengguna. Nah, nanti mungkin kalau kalian pengen melanjutkan penelitian juga terkait ini mungkin tidak 100 ya, mungkin bisa ya agar lebih lebih detail lagi, bisa juga dibedakan ya. Mungkin beda antara based on gender namanya. Based on gender namanya kalau wanita mungkin tidak soal bus information-nya, tapi mungkin on bus service-nya dia lebih lebih priority gitu daripada bus information gitu Pak. Bisa dibedakan detailkan seperti itu berbasis gender atau mungkin berbasis pekerjaan, berbasis umur itu mungkin akan beda-beda ya. Analisisnya kan akan berbeda-beda gitu. Kalau ini masih sifatnya umum ya, kita tidak menstratakan dari respondennya ya, dianggap responden itu menjadi satu, tidak berbasis gender, tidak berbasis pekerjaan dan sebagainya. Ini hasilnya kira-kira seperti itu. Oke, ini adalah yang soal kepuasan pelanggan. Next slide, Mas. Di sini ada temuan lapangan, Pak. Ya, itu nanti dibaca aja lah kalian ya. Nanti tolong itu di-share-kan ke teman-teman ya, Mas. Next slide Oke. aja. Lanjutnya sama temuan lapangan Lanjut juga. ya, lanjut lagi. Ya, Terus di sini ada rekomendasi kinerja persepsi, Pak. ya apa aja itu? Bisa dibacakan. Yang pertama ada rekomendasi terhadap temuan IPA. Jadi yang pertama ada refreshing atau peremajaan armada. Terus yang kedua perapatan sebaran halte, TPB dan shelter, terutama pada lokasi kosong halte. Yang ketiga peningkatan fasilitas dan kenyamanan dalam bus dan halte. Yang keempat peningkatan kebersihan kendaraan dan halte. Dan yang terakhir improving perilaku awak armada. Ya, itu berdasarkan IPA-nya ya. Ya. Kemudian satunya apa, Mas? Di sini ada rekomendasi terhadap temuan AHP. Jadi yang Ya. pertama ada peningkatan informasi terkait angkutan umum kepada pengguna dan calon pengguna berupa aplikasi dan website. Terus yang kedua ada peningkatan pelayanan pelanggan, tiketing, pelayanan dalam halte, dan yang ketiga ada peningkatan layanan dalam bus on-bus services. Oh. Oke, jadi itu kira-kira ya rekomendasinya ya, nyambung antara hasil temuan analisisnya dengan rekomendasinya kan gitu ya. Oke, next Mas. Oke, selanjutnya di sini ada aspek keuangan, Pak. Oke, cari yang pertama, slide pertama mungkin Mas. Di sini ada proyeksi pendapatan tiket, BOK, dan subsidi dengan menggunakan metode forecast dari Oke, ini tahun ada. 2019-2020. Itu di 2021 berapa subsidinya Mas?
Di 2021 subsidinya itu sebesar 73 miliar, Pak. Berapa persen dari pendapatan? Berapa persen? 92%. 92%. Jadi kalian bisa membayangkan ya bahwa subsidi sekarang Trans Jogja itu masih sekarang sekitar 92%. Tapi ini saya sampaikan, kenapa subsidi itu sampai 92%? Karena willingness to pay, willingness to pay itu adalah kemauan orang membayar tiket itu jauh di bawah dari biaya operasional kendaraannya, Mas. Gitu. Jadi biaya operasional kendaraan bus Trans Jogja itu per kilometer bus itu sekarang sekitar 9.000. Sementara kemauan orang Jogja untuk membayar tiket bus itu hanya sekitar 3.000. Artinya ada selisih kan sekitar berapa itu? Sekitar 6.000. 6.000 ya. Ji. Sekitar 6.000. Nah, 6.000 itulah yang disubsidi oleh pemerintah gitu. Kenapa harus disubsidi pemerintah? Kalau itu tidak dibayar oleh pemerintah, operatornya nggak mau bekerja. Karena dia pasti rugi 6.000 itu kalau jalan kan gitu. Ji. Masalahnya kan seperti itu. Jadi fungsi pemerintah itu salah satunya adalah menyeimbangkan antara willingness to pay dengan vehicle operating cost tadi. Nah, gitu ya. Fungsinya pemerintah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena saat ini di Indonesia atau di negara-negara yang lain juga sama lah ya, bahwa public transport itu head to head dengan private vehicle atau private motorcycle. Jadi tidak mungkin bisa bersaing ya, karena dia head to head. Head to head itu artinya dia disaingkan langsung dengan kefleksibilitasan sepeda motor, keefektifan sepeda motor. Orang jauh lebih memilih sepeda motor daripada dia harus naik angkutan umum. Makanya dia ketika ditanya soal willingness to pay-nya, dia hanya mau ya kalau naik angkutan umum ya 3.000 lah saya maunya. Kalau enggak ya saya mending naik motor aja, ngapain naik angkutan umum gitu. Sama-sama macetnya, mending saya naik kendaraan sendiri kan seperti itu. Biayanya jauh lebih tinggi nggak apa-apa, tapi saya jauh lebih nyaman, saya jauh lebih efektif, saya lebih efisien dan sebagainya. Nah ini adalah fenomena yang terjadi sekarang di Jogja ya. Ini karena ini hasil analisanya di Yogyakarta. Nah kira-kira itulah. Jadi kalau kira-kira kalian akan menganalisis kinerja dari public transport, ya paling tidak ada 3 unsur tadi itu yang harus dilihat. Ya. Yang pertama adalah technical performance atau kinerja teknis, kemudian social performance itu yang terkait dengan soal kepuasan pelanggan atau keinginan orang non pelanggan, bagaimana caranya dia agar dia mau naik angkutan umum. Kemudian yang terakhir adalah soal financial performance. Itu nanti di bawah itu ada contoh-contoh hitungan financial performance, nanti kalian bisa baca ya kira-kira. Jadi itu kira-kira Mas dan Mbak ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan apa yang disampaikan. Nanti mohon Mas Bintang untuk bisa men-sharekan materi ini ya ke teman-teman yang lain. Oke, Pak. Sampun saya share, Pak, tadi ke teman-teman. Oke, ya itu bisa jadi pembelajaran sebagai pembelajaran case method ya. Case method artinya betul-betul kasus yang ada di real world-nya itu kira-kira seperti itu. Oke, ada yang mau disampaikan lagi, Mbak dan Mas? Kalau tidak, yang lain nanti dibaca aja saya kira ya. Yang itu hitungan-hitungan finansial itu nanti mohon untuk dibaca aja sebagai bahan referensi bacaan. Oke, nggak ada? Pak, mau nanya sedikit, Pak. Ya, Biasanya kalau misalnya nanti ini kan berarti suatu penelitian buat evaluasi yang existing gitu, gitu ya. ya. Nah, nanti itu berarti yang eksekusinya tuh balik lagi si pelaksananya gitu ya, Pak, berarti. Jadi gini, eksekusinya itu sebenarnya penyerahannya adalah ada di dua tangan. Yang pertama adalah di regulator, di operator gitu Mas. Di Oke. operator itu kan sebenarnya nanti bergening soal apa subsidi, kemudian soal kinerja tadi itu. Dia bisa nggak kira-kira meningkatkan kinerja agar subsidinya itu bisa berkurang, gitu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, yang level lebih tinggi itu adalah regulator. Regulator itu adalah pemerintah. Eksekusi pemerintah itu adalah soal apa? Soal kepentingan yang jauh lebih tinggi gitu. Jadi tidak hanya sekedar memikirkan soal jumlah subsidinya yang katakanlah 70 berapa miliar tadi itu, tapi kepentingan yang jauh lebih tinggi itu adalah kepentingan soal tujuan-tujuan
mengatasi kemacetan, tujuan mengatasi polusi, tujuan mengatasi apa namanya permasalahan transportasi secara umum gitu. Jadi tujuan yang lebih tinggi. Kalau di level regulator itu kemudian menyepakati bahwa public transport itu sebagai bagian dari solusi mengatasi permasalahan transportasi, nah itu tentunya subsidi itu bukan besar ya, tapi subsidi itu kecil karena ketika orang mau berpindah dari private vehicle ke public transport itu tentunya akan mengurangi kemacetan atau mengurangi orang yang berlalu lintas di jalan menggunakan private vehicle. Jadi eksekusinya itu ada di tingkat regulator dan tingkat operator, Mas, tergantung dari kepentingannya gitu. Oke, makasih Pak. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan meneruskan perjalanan dulu ini. Oke Pak. Ini operatornya dari siapa ya, Mbak Venska ya? Kalau nggak Mbak Venska biasanya Mas Wisnu, Pak. Oh. Atau saya minta Mas Bintang minta tolong nanti, ini kan di record nih, ya. Ya. Nanti saya minta tolong hasil recordnya bisa saya di-sharekan ke saya ya. Oh, oke Pak. Nanti saya mungkin kasih link drive-nya aja Pak ke Bapak. Ya, oke. Ya, Oke, gitu ya. siap Pak. Oke, saya kira cukup teman-teman sekalian. Itu materi yang saya sampaikan. Mohon maaf, saya ini sambil di jalan karena perkiraan tadi sebenarnya sampai Jogja sekitar jam 3, tapi ternyata banyak hal yang harus dilakukan gitu. Jadi tidak bisa kuliah secara proper. Jadi ini kuliah on road ya. Kuliah on road. Oke. Dan matur nuwun juga atas kehadirannya sore hari ini. Semoga semua dalam selalu keadaan sehat dan bahagia tentunya ya. Makasih. Amin. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya untuk Waalaikumsalam. briefing ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih ya Pak. Makasih Oke. Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya.